Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di tempat saya ini, ya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yan, terima kasih Ibu Rahma Musola Kamil, ya. Kemudian ini satu lagi itu Ibu Zila Mila, ya. Selamat malam, selamat berjumpa. Ini sebentar lagi. Ini Abang Zikri. Beliau adalah asisten pribadi Bapak Direktur, Pak Direktur. Jadi terima kasih Bang Zikri. Jadi memang narasumber hari ini hanya satu. Narasumber hari ini adalah kita mendapat kehormatan yang luar biasa bahwa Bapak Direktur Guru dan Tenaga Teknis, Dikmen, dan Diksus. Nah, ketika itu sampai pada Diksus, inilah ngepas sekali dengan gifted education. Nah, beliau memang concern, S2 beliau memang ngepas sekali, bahkan pengukuran dari Gajah Mada, ini luar biasa sekali, dan saya kira ini kehormatan yang luar biasa, terutama bagi saya pribadi yang hanya orang swasta, ya. Orang swasta yang sangat mencintai Republik, sangat mencintai Republik Indonesia dan mengharapkan bahwa apa yang sudah dirintis, bahkan itu mungkin adalah mulai 20 tahun yang lalu sudah dimulai sebetulnya, ya, dari seluruh tanah air. Nah, tinggal bagaimana saling membantu, saling berbagi pengalaman, kalau kebetulan saya ada di Amerika Serikat, karena ini saya ada di University of Iowa, cukup lama sih. Jadi tahun 94 sampai 2001 itu masa kuliahnya. Tetapi kolaborasi penelitian itu berlangsung sampai tahun 2017. Tapi saya tinggal terus di Amerika Serikat, sampai sekarang ini masih tinggal di Amerika Serikat. Jadi saya ya masih terus di University of Iowa, walaupun bersifat sebagai volunteer saja. Volunteer saja. Jadi teman-teman, kalau saya ini background-nya adalah fisika dan astronomi. Ya biasa, dan saya itu juga ke laboratorium fisika dan astronomi. Ya nanti bisa saja siaran podcast itu praktikum fisika dan praktikum astronomi dari University of Iowa. Jadi kita rancangnya begitu. Kemarin saya memang sudah ngomong-ngomongan dengan Profesor Neil Steele. Beliau adalah ahli, ya, ahlinya. Dan kita berkenalan tahun 1996. Jadi saya ini mahasiswanya dulu. Saya dulu mahasiswanya, tapi ya hubungan pribadi yang begitu akrab. Saya beritahu, seandainya rahasia pribadimu itu dibagi dengan saya, maka manfaatnya akan lebih besar kepada dunia. Nah, beliau itu Neil Steele, panggilannya ya Neil saja, kalau orang Amerika itu dipanggil first name-nya. Nah, langsung saja memberikan buku-bukunya. Saya diberi kesempatan kapan saja untuk berada di laboratorium itu, datang kapan saja. Nah, herannya itu loh, pertemuan yang tahun 96 itu berlaku sampai sekarang. Jadi coba berapa tahun itu? 1996. Nah, kalau hitung tambahi 21 ditambahi 4, 25 tahun. Hubungan pribadi kalau sudah akrab, itu ya seperti ini. Anytime you can come. You can take any. Jadi semua barang yang ada di laboratorium itu, saya mau pakai alat-alatnya, saya pakai praktikum juga, mau demonstrasi, mau mengambil videonya, ya itu insya Allah akan saya bagikan kepada di podcast ini. Nah, dengan gifted education, alhamdulillah tadi kembali lagi 2017 saya dapat penawaran itu membuat proposal gifted education di Indonesia, ya kemudian saya buat, alhamdulillah kok yang menang itu ya
cuma satu dari Indonesia. Alhamdulillah saya ini mewakili Indonesia sekaligus dari Universitas Terbuka. Pondok Cabai itu ya. Sekarang ini rektor UT-nya adalah Profesor Ujat Darujat. Semoga saja ya beliau bisa hadir, ya semoga saja. Nih, kalau teman-teman ini undangan belum sempat saya bagikan dan lain-lain, ini mungkin disampaikan lah kepada beliau itu. Ini sangat penting. Didin, ini bagaimana ini sudah Google berlaku? Iya. Ini yang sudah hadir adalah Pak Sikri, Bang Sikri, Bu Rahma, Ibu Zila Mila, ya terima kasih sudah hadir ya. Sebentar lagi ini Pak Dirjen akan hadir. Beliau akan langsung menyampaikan ini ya. Yang dalam podcast semacam ini sebetulnya ini kan sudah direkam. Karena rekaman inilah nanti dalam perhitungan kurang dari 24 jam akan saya kirimkan. Baik peserta maupun yang bukan peserta. Jadi apa-apa yang podcast yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah Tim Jati Podcast itu melalui stimjati.com juga bisa diakses, melalui Facebook bisa diakses, melalui apalagi itu Sport TV juga bisa diakses, melalui Anchor bisa diakses. Bisa juga melalui Instagram. Sementara baru dua media sosial yang terbesar itulah yang nantinya juga Twitter, tapi masih dalam proses ya. Karena untuk mengupload sekian banyaknya itu perlu sedikit waktu ya. Kita ini juga masih banyak yang harus dikerjakan. Nah, gitu. Pak Ian, terima kasih. Pak Direktur, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak sudah hadir dan ini adalah waktu yang kami tunggu-tunggu, Pak. Kami ini orang swasta, Pak Direktur berkenan. Nah, padahal ini yang di belakang yang lain juga. Ini luar biasa. Selamat datang Pak Yaswardi, Pak Yas panggilan akrabnya mungkin Pak Yas gitu ya. Benar sekali, Pak Dimyati. Terima kasih. Kebahagiaannya luar biasa hari ini, Pak. Jadi rintisan Gifted Education itu sebetulnya kalau kita lihat, saya sampai sekarang ini kagum luar biasa itu yang dibangun di Sibolga. Iya. Beliau adalah ingat saya itu di Sibolga namanya lupa sampai lupa. Yeah. Sampai lupa. Tapi sebetulnya kepala sekolahnya pernah saya undang, tapi beliau mungkin terlalu banyak acara ya Pak Dat. Tapi sebetulnya ingin berbagi seperti itu tadi Pak. Kalau saya nanti itu bisa yang berhubungan pada gilirannya memang nanti kita akan berbagi semuanya lah, berbagi ya Bapak. Kepada Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI, beliau adalah Direktur Guru dan Tenaga Teknis, Dikmen dan Diksus. Saya persilahkan Pak, saya persilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dimyanti. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dimyanti bersama dengan tim. Yang kedua, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Dimyanti diundang dalam rangka berbagi informasi. Tetapi yang paling utama Pak Dimyanti adalah silaturahmi di antara kita. Iya, luar biasa Pak. Ini kehormatan bagi kami dan peserta yang lain. Peserta lain luar biasa ini. Amin ya. Kebenaran Pak Dimyanti, saya memang ditugaskan di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Satu di antaranya, kita memang harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pada kesempatan ini oleh Pak Dimyanti, saya diminta berbagi informasi sehubungan dengan pendidikan anak cerdas berbakat di Indonesia, hambatan dan tantangannya. Ini adalah satu topik yang sangat menarik sekali, Pak Dimyanti. Untuk itu, saya bersama dengan teman-teman di Direktorat pada momen tertentu berharap Pak Dimyanti bisa hadir ke gedung D lantai 12. Iya, insya Allah Pak, insya Allah. Terima kasih. Saya mohon izin untuk menampilkan beberapa slide sebagai pemandu kita untuk diskusi nanti. Silakan kepada host, next slide. Oke, Pak Dimyanti, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah meluncurkan konsep besar Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini, Pak Dimyanti, tujuan utamanya adalah bagaimana membangun pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti seluruh anak Indonesia harus diberikan ruang dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bermutu atau berkualitas. Malah pada bagian paling kiri di sini, Pak Dimyanti, seluruh pemangku kepentingan menjadi agen perubahan. Masuk Pak Dimyanti pada malam hari ini adalah bagian daripada agen perubahan. Serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Hari ini Pak Dimyanti ini sudah memberikan dukungan dalam rangka memberikan porsi kepada anak-anak status sebagai berkebutuhan khusus, terutama Pak Dimyanti memberikan istilah CIBI, cerdas istimewa berbakat istimewa. Jadi cerdas istimewa berbakat istimewa. Di sini Pak Dimyanti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu menyampaikan, membangun pendidikan berkualitas tidak selesai oleh kementerian saja, tetapi perlu dibangun suatu kolaborasi, membangun suatu ekosistem yang kuat, Pak Dimyanti. Keluarga adalah sosok guru yang pertama dan utama dalam rangka membangun pendidikan berkualitas. Guru yang profesional adalah harapan dan andalan dalam rangka mengantarkan anak-anak didik yang memiliki kecerdasan sekaligus karakter mulia. Institusi pendidikan, satu di antaranya adalah sekolah, perguruan tinggi, dan seterusnya. Dunia usaha dan dunia industri harus punya peran memberikan porsi besar dalam rangka kontribusi membangun pendidikan yang bermutu. Masyarakat dan komunitas, di sini peran daripada Pak Dimyanti dengan tim bisa masuk di dalam satu kolaborasi membangun pendidikan berkualitas. Saya sebagai masyarakat, masyarakat. Amin. Saya sudah mendapatkan informasi ya, kiprah. Untuk itu saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Ada 3 indikator Pak Dimyanti dari pendidikan berkualitas yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah sekolahkan anak Indonesia. Angka prestasi tinggi adalah suatu harapan. 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. 95% ini adalah angka capaian yang harus kita wujudkan melalui konsep Merdeka Belajar. 70% pada jenjang pendidikan tinggi, Pak Dimyanti. Ini target besar daripada Merdeka Belajar. Luar biasa. Yang kedua indikatornya adalah dorong pembelajaran siswa. Hasil belajar berkualitas untuk seluruh anak Indonesia. Ini suatu harapan. Jadi cita-cita mulia kita melalui Merdeka Belajar ini memang butuh dukungan dari semua pihak dalam rangka mewujudkan bagaimana hasil belajar berkualitas untuk seluruh anak Indonesia. Tidak ada anak yang tertinggal. Distribusi yang merata dari Sabang sampai Merauke. Sekalipun anak kita ada di daerah 3T, Pak Dimyanti, kita tetap memberikan perhatian, tetap memberikan perhatian. Bukan cuma pada tatanan anak-anak di perkotaan, bukan cuma anak-anak dari kalangan ekonomi tinggi, tetapi semua anak Indonesia harus mendapatkan kesempatan. Inilah makna daripada Merdeka Belajar, Pak Dimyanti. Luar biasa sekali, Mas Menteri kita. Luar biasa. Jadi memang untuk mencapai tiga indikator ini, Pak Dimyanti, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah infrastruktur dan teknologi. Ini salah satu kendala. Belum semua infrastruktur sekolah memiliki kualitas yang memadai. Masih banyak infrastruktur kita yang punya keterbatasan.
teknologi, apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini, ada satu kekhawatiran besar, yaitunya learning loss, Pak Dimyanti. Rendahnya capaian hasil belajar, ini sangat dikhawatirkan. Apalagi bagi anak berkebutuhan khusus, kalau tidak diberikan perhatian lebih, ini dampaknya jelas akan memberi pengaruh negatif. Untuk itu, diskusi malam hari ini adalah salah satu solusi. Bagaimana memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus, terutama kepada anak yang CB, cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Ini harus menjadi perhatian. Ya. Kontribusi eksternal, pemerintah dan swasta harus saling. Kemudian mekanisme akreditasi, bagaimana kita mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas, ini harus menjadi perhatian. Pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel. Kita mengenal ada BOS reguler, kinerja, dan afirmasi. Ini semuanya adalah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar untuk pendidikan berkualitas. Kepemimpinan masyarakat dan budaya, kompetensi guru adalah suatu keharusan, apalagi memberikan perlakuan kepada anak-anak gifted. Tidak semua guru bisa memberikan perlakuan, tetapi harapannya semua guru bisa berkontribusi untuk anak kita. Ini suatu hal yang harus kita bangun. Ya. Kepala sekolah yang profesional, ini menjadi suatu perhatian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekarang ini mengedepankan satu poin besar, Pak Dimyanti, yaitunya guru kepala sekolah dalam koridor instruksional leader, pemimpin pembelajaran. Ini yang betul-betul dikawal, Pak Dimyanti. Ya, memang guru kepala sekolah harus demikian, Pak Dimyanti. Ya, ini yang harus kita kawal. Ya. Kemudian kompetensi guru kepala sekolah dan pemerintah daerah, kolaborasi dan pembinaan, ini harus selalu dilakukan. Kurikulum pedagogik dan asesmen. Ini yang menjadi perhatian kita untuk diskusi malam hari ini. Bagaimana kurikulum yang diferensiasi, yang betul-betul mengacu dan bisa mengedok, memfasilitasi anak-anak kita, yang CB ini harus menjadi perhatian. Jadi untuk itu, Pak Dimyanti, betapa besarnya tanggung jawab kita dalam rangka memberikan perhatian kepada anak-anak tersayang. Terutama anak-anak yang kategori CB, ini menjadi perhatian besar bagi kita semua. Inilah Pak Dimyanti, Bapak dan Ibu semuanya, konsep merdeka belajar. Kata kuncinya adalah pendidikan bermutu harus melalui kolaborasi di antara kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut kepada slide-nya. Kolaborasi, satu kata kunci besar di sana. Ini mungkin Pak Dimyanti sudah biasa dipahami, cuma sekedar mengantarkan diskusi kita. Ada beberapa pengertian dari para ahli. Gifted atau talented, menurut Merlan, anak gifted atau talented ialah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasi sebagai yang mampu mencapai prestasi tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan unggul. Anak tersebut memerlukan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau layanan di luar jangkauan program reguler. Ini kendala kita di Indonesia, Pak. Sekalipun kita sudah ada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI), tetapi kendala yang paling besar adalah pada tatanan profesional guru dalam rangka mendampingi anak-anak gifted ini. Itu kendala yang paling utama. Kendala yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas pendukung kita relatif masih cukup-cukupan, Pak. Ini menjadi kendala juga bagi anak-anak kita yang gifted ini. Kita harus menyadari keterbatasan menyadari, Pak. Betul sekali. Apalagi di masa pandemi. Pak Dirjen, ini nanti kan didengarkan masyarakat. Dan Indonesia sudah masuk dalam G20. Artinya, masyarakat menengah ke atas inilah yang harus bertanggung jawab. Tidak ada satupun negara di dunia itu yang 100% ngurusin gifted education. Tidak ada. Termasuk Amerika Serikat. Jadi kalau toh itu ada, perannya itu tidak sampai yang seperti tadi mengganggu keseluruhan. Kalau Amerika Serikat menganut no child left behind, sama dengan Indonesia. Jadi tidak boleh menomorduakan anak-anak yang lain gara-gara melayani yang gifted. Karena itu yang gifted, yang di Amerika ini dan di negara lain lebih banyak sumbangan masyarakat. Jadi selagi-lagi ini sumbangan masyarakat. Misalnya saja di Belly Blank Center yang di University of Iowa, itu tanahnya saja yang diberi oleh University of Iowa. Gedung, semua isi dan fasilitas itu adalah sumbangan penuh dari filantropis.
yang ada di Amerika. 2 orang, suami istri saja. Tidak mengerahkan itu Josh Bezos, Microsoft bosnya itu, termasuk yang lain-lain, Elon Musk, termasuk yang mereka itu orang-orang potensial yang nanti akan menyumbangkan, bukan hanya menyumbang masalah pendidikan, termasuk sekarang ini menyumbangkan masalah vaksin juga ke seluruh dunia. Jadi ini luar biasa, Pak. Mari kita lanjutkan kolaborasi ini, bahwa kembali disampaikan kepada masyarakat, gifted education itu bukan tanggung jawab pemerintah 100%. Kalau pemerintah itu menjembatani seperti Bapak ini adalah luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih, saya lanjutkan, Pak. Oke. Saya ingin menambahkan, Pak Dimyanti, di saat kita bicara anak, ada 2 pendekatan yang harus kita bangun. Pertama adalah anak sebagai amanah. Ini menjadi tanggung jawab orang tua. Yang kedua, anak adalah sebagai aset bangsa. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Ini harus kita bangun betul, Pak Dimyanti. Saya, Pak Dimyanti, dan Bapak Ibu yang hadir di dalam podcast ini, kita punya anak dan punya cucu. Saya sudah punya cucu 1 orang, Pak Dimyanti. Satu. Saya 8, Pak. Ya, dari 8 itu yang 3 yang di Amerika Serikat ini, ketiga-tiganya gifted, Pak. Jadi kalau cucu saya yang baru lulus SMA, namanya Zaid Malik William Rahman, namanya panjang begitu. Cucu saya ini sudah kuliah sejak SMP kelas 2. Jadi karena luar biasanya ini jeniusnya itu tadi. Tapi yang menentukan itu bukan orang tua, yang menentukan bukan kakeknya ini. Saya ini anak saya hebat, nggak boleh. Bahkan sekolahnya tidak bisa. Yang menentukan adalah komite sekolah yang ada di kabupaten atau county. Jadi yang cucu yang kedua itu sudah juga mengikuti sama dengan kakaknya. Yang cucu yang ketiga meloncat, Pak. Yang umurnya masih 6 tahun sudah kelas 1. Padahal di Amerika itu kalau nggak 7 tahun nggak boleh. Jadi ini yang saya katakan, manfaat anak-anak yang mempunyai bakat-bakat seperti ini difasilitasi oleh masyarakat. Jadi kembali lagi, masyarakat dan negara mengambil bagian tidak banyak. Kalau banyak nanti gimana yang lain yang kalau misalnya ada no left child behind seperti Amerika Serikat, nggak bisa. Dananya jangan banyak-banyak dong untuk giftednya. Akhirnya diambil alih oleh filantropis. Dermawan. Jadi dermawan Indonesia itu cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Termasuk saya sebut saja ya. Salah satu yang mendirikan sekolah gifted di Cianjur itu namanya Bapak Rikrik Rizkiana. Beliau tidak bisa hadir karena beliau lagi mohon maaf sedang sakit ya. Jadi beliau ini kalau seorang lawyer yang internasional yang dengan mendapatkan imbalan lawyer cukup banyak, itu 50% hasil pendapatan dari Microsoft. Gara-gara Microsoft kalah naik banding itu tadi, itu didirikan sekolah gifted yang namanya Cugenang Gifted School. Itu tahun 2010. Nah, yang Pak Faisal Tanjung yang Sibolga itu jauh. Sibolga itu 140, Pak, IQ-nya. Yang di Tamrin Bapak di sebelah Bapak itu kalau nggak salah masih kalau nggak salah 120. Kemudian ada sekolah Singapura, Pak. Sekolah Singapura tapi tinggalnya ada di Bekasi karena Singapura nggak dapat tempat. Itu pangsa pasarnya adalah saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi, masuk gifted education di sana. Jadi itu yang saya. Kemudian di sebelah rumah saya itu kan Parung Jabon, Parung Bogor. Parung, iya. Saya itu di perumahan UT, Universitas Terbuka. Tahu. Iya, jadi saya beruntung oleh UT itu tahun 95 dulu dibangunkan rumah di Desa Jabon Mekar. Nah, di Desa Jabon Mekar itu hanya jalan atau naik sepeda motor 1 menit sudah sampai di namanya Smart Excellencia. Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa. Ini sudah lebih awal, Pak. Dan saringannya
Bapak mesti mengikuti saringan seperti yang Bapak ketahui, Bapak. Ini tidak bisa disaring seenaknya. Ini saringannya harus objektif, bukan karena teman sendiri, bukan anaknya kepala sekolah, bukan karena anaknya gubernur, bukan karena anaknya presiden bisa masuk sekolah ini, nggak bisa. Ini pengukuran yang objektif. Nah, itulah kalau kita menggunakan ini, nanti ini filantropis Indonesia ini sadar, oh iya, nah Anda kan ini menengah ke atas Indonesia pertumbuhannya luar biasa. Kalau mereka itu menyadari ini karena bincang-bincang kita yang seperti ini kan saling berbagi informasi. Itu loh di Amerika itu loh, itu bagaimana ini cucunya Pak Dem itu baru tamat SMA, itu sudah ahli cyber security dan ahli artificial intelligence. Jadi terang jadi rebutan ini. Ini belum sudah kuliah 5 tahun tadi itu, tapi sebetulnya baru tamat SMA. Jadi begitu saya melihat cucu saya seperti ini, cemburu saya itu luar biasa. Cemburu saya luar biasa. We got to do something. Kita harus melakukan sesuatu. Ini saya itu alhamdulillahnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Tuhan Maha Kuasa. Ini sepertinya seperti bahasa Melayu gimana? Saya lupa itu bahasa Melayunya itu, karena bahwa ini kita itu punya kemauan gini, kok ada yang tepat sekali ketemu dengan Bapak. Bapak adalah pemangku jabatan, ya tepat sekali juga. Dan saya terus terang dari Profesor Nunuk, UNJ. Iya, Prof. Nunuk. Beliau itu loh, Profesor Nunuk, bagaimana kalau Ibu untuk menyampaikan narasumber, rupa ini yang lebih kompeten beliau ini. Jadi terus terang Bapak, ini Profesor Nunuk dan Profesor Nunuk berhalangan hadir, ada masalah kesehatan atau apa gitu ya. Tapi saya memaklumi, termasuk Pak Rikrik Rizkyana, beliau itu juga agak gangguan kesehatan. Nah, Pak Iwan Gunawan yang seminggu yang lalu itu presentasi, itu SMS kepada saya, Pak Prof, panggilnya saya itu Pak Prof gitu. Saya tidak bisa hadir karena ini. Termasuk 3 orang guru, jadi tidak bisa. Kita maunya ya sebanyak mungkin, tapi nggak apa-apa, rekaman nanti kita bagi. Ya, silakan Pak Direktur. Oke, makasih. Kita langsung kepada slide selanjutnya, Mas. Untuk pengertian mungkin bisa kita. Oke. Apa yang disampaikan oleh Renzulli, ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Pertama adalah kemampuan intelektual umum di atas rata-rata, kemudian keterkaitan pada tugas dan kreativitas. Ini bagian daripada irisan ini. Di sinilah Bapak dan Ibu sebetulnya bagaimana gifted education itu, anak-anak itu potensi itu ada di sini. Jadi anak-anak yang potensi ini itu harus dikenali betul. Tentu dalam hal ini Pak Dimyanti, orang tua harus mengenal lebih dekat anak. Apa sih keunikan dan potensi yang ada di anak-anak dan segala keterbatasan? Apabila ini bisa dikomunikasikan oleh orang tua dan sekolah juga mengamati, apa sih yang menjadi potensi, keterbatasan, dan kelebihan dari anak ini? Bila 2 komunikasi antara sekolah dengan orang tua ini terjalin, Pak Dimyanti, anak-anak kita akan mendapatkan perlakuan yang lebih, Pak Dimyanti. Jadi yang harus dibangun oleh rumah tangga dan sekolah adalah komunikasi positif. Komunikasi positif dan saling mengenal. Siapa sebetulnya anak kita ini, Pak Dimyanti? Kalau sudah saling mengenal, keterbukaan informasi, disitulah anak akan mendapatkan layanan yang optimal, baik di rumah maupun di satuan pendidikan ataupun di tengah masyarakat. Disinilah yang harus dibangun komunikasi. Luar biasa Pak. Memang ini kalau kita lihat berita-berita di mass media gitu, yang sering disalahkan itu kok hanya sekolah. Padahal mestinya kan bergerak dari keluarga dulu, ayah ibunya, kakek neneknya, keluarga yang lain itu bagaimana terhadap pendidikan anaknya itu. Terus sebetulnya kan masyarakat sekitar juga ikut tanggung jawab. Jadi podcast sekarang ini akan didengarkan masyarakat. Pendidikan itu tanggung jawab kita semua loh. Jangan nyalakan sekolah dulu. Silakan Pak. Oke. Saya mencoba menyampaikan dalam forum ini pesan yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, Pak Dimyanti. Mengenalkan 3 pilar pendidikan, yaitunya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini yang betul-betul soko guru dalam rangka mengantarkan anak-anak Indonesia kita sebut hari ini dulu, ataupun anak di dunia,
Kita tidak memberikan batasan dulu, tapi semua anak Indonesia, apabila kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat ini dapat terjalin dengan baik, sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual umum di atas rata-rata, kemudian kaitannya pada tugas, dia ini sangat senang dengan aktivitas. Lalu kreativitasnya ini bisa dioptimalkan. Anak-anak gifted ini, dia akan mendapatkan sesuatu hal yang disebut dengan joyful learning. Jadi suasana joyful learning, apabila anak ini diberikan perlakuan. Di satu sisi, di saat kita bicara pembelajaran, Pak Dimyanti, ada dua indikator utama yang harus dibangun. Yang pertama adalah joyful. Yang kedua, meaningful learning. Jadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak, siapapun anak, tanpa diberikan batasan. Anak-anak sangat membutuhkan suasana seperti itu. Baik itu di rumah ataupun di sekolah. Ini harus dibangun benar, Pak. Jadi di saat kita bicara pembelajaran, anak-anak harus mendapatkan dua indikator ini. Siapapun anak, dia akan senang belajar dalam suasana menyenangkan. Kemudian meaningful, bermakna. Bermakna dalam arti informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi-informasi yang benar, tepat, dan berguna bagi anak. Disitulah profesional seorang guru diuji, Pak Dimyanti. Jadi profesional seorang guru itu sangat diuji. Apalagi bila kita mampu mengenal potensi anak. Apabila kita bisa mengenal potensi anak, makanya dalam asesmen, Pak, itu ada 3. Satu adalah diagnostik. Kita harus mengenal apa yang menjadi kendala-kendala anak dalam proses pembelajaran. Apa yang menjadi hambatan-hambatannya. Kemudian asesmen kedua adalah asesmen yang sifatnya formatif, proses pembelajaran. Ketiga adalah sumatif, hasil belajar. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh seorang guru yang profesional adalah asesmen diagnostik. Dia harus mengenal apa kendala dan hambatan yang dapat oleh anak. Termasuk anak gifted. Apabila anak ini tidak dikenal potensinya, dia bisa menjadi underachiever. Prestasinya akan menurun. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau katakan anaknya nakal dan sebagainya. Karena kondisinya, keunikan ini, dia butuh perlakuan. Perlakuan itu bisa diberikan apabila ada diagnostik. Kita kenal dulu apa yang menjadi kendala dan hambatan anak ini, serta potensi apa yang harus dioptimalkan. Profesional guru adalah suatu keharusan. Guru-guru yang expert, yang memiliki keahlian, inilah yang diharapkan oleh anak-anak gifted sebetulnya. Makanya dulu kita mengenal ada kelas akselerasi, tapi sekarang kita tidak mengenal lagi. Yang ada sekarang SPPI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Inklusi di dalamnya itu adalah ada anak-anak yang memang punya keterbatasan, ada anak-anak yang gifted. Ini berada dalam satu kelas besar. Kelasnya adalah kelas inklusi. Ini suatu hal yang sedang dikembangkan Indonesia dalam rangka membangun konsep merdeka belajar. Berikan ruang dan kesempatan kepada seluruh anak untuk mendapatkan pembelajaran. Itulah konsep besarnya yang saya sampaikan di dalam merdeka belajar itu. Lanjutkan slide-nya. Oke. Karakteristik anak berbakat dalam bidang akademik. Pertama adalah memiliki perhatian yang lama terhadap satu bidang akademik khusus. Dia sangat fokus terhadap satu bidang yang memang disenanginya. Kemudian memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khususnya. Jadi kekhususan ini yang harus dikenalkan oleh guru kita. Orang tua harus mengenal potensi bakatnya ini di mana. Mampu mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada aktivitas-aktivitas dalam bidang-bidang lainnya. Yang keempat adalah kesediaan mencurahkan sejumlah besar perhatian dan usaha untuk mencapai standar yang tinggi dalam suatu bidang akademik. Kemudian kelima, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik khusus dan motivasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik. Belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik khusus. Jadi, gifted ini memang anak-anak itu memiliki kelebihan dan potensi. Inilah yang saya sampaikan dari awal. Kenali potensi itu, kata saya. Berikan perlakuan. Kurikulum khusus adalah suatu keharusan yang harus didapatkan oleh anak ini. Pertanyaan besar, ada berapa banyak sekolah-sekolah yang bisa mengoptimalkan potensi anak ini? Ada berapa banyak guru-guru yang bisa mengenal potensi anak ini? Ada berapa banyak orang tua yang mengenal potensi anak ini dan memberikan saluran supaya anak itu bisa mengoptimalkan potensi dirinya? Model cucu daripada Pak Dimyanti, mengapa bisa berkembang? Orang tuanya mengenal potensi anak. Disekolahkan di sekolah yang tepat, gurunya mengenal, mengoptimalkan potensinya, masyarakat memberikan dukungan, begitu banyaknya donatur yang ada. Mengapa ini bisa?
tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi dalam hal ini, Pak. Sudah tinggi. Jadi kesadaran masyarakat ini yang harus kita edukasi. Jadi masyarakat ini harus diedukasi terus-menerus. Yang paling utama, Pak Dimyanti, adalah akseptabilitas. Penerimaan kepada anak gifted ini harus penuh kita. Penerimaan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan, kalau itu disabilitas, harus memberikan perhatian. Jadi modal utama untuk gifted ini adalah kita harus menerima potensi dirinya, menerima keunikannya, menerima hal-hal yang mungkin di mata orang teman-teman sebayanya ada keunikan. Keunikan itu sebetulnya adalah potensi yang harus dioptimalkan. Disinilah Pak Dimyanti diskusi kita sebetulnya. Bagaimana kita mengenal potensi anak dan bagaimana kita memberikan perlakuan. Makanya kurikulum diferensiasi memang sesuatu hal yang harus dikembangkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi kalau itu di Indonesia, Pak. Jumlah sekolahnya lebih kurang 31.000 sekarang nih, Pak. Perkembangannya. Tapi kendalanya di mana? Kendalanya adalah pada keterbatasan guru yang bisa memfasilitasi. Makanya di SPPI kita mengenalkan adalah guru pembimbing khusus, GPK namanya. GPK inilah yang kita fasilitasi, yang kita siapkan. GPK ini berasal dari guru kelas kalau itu di SD, dan guru mata pelajaran kalau SMP, SMA, dan SMK. Beliau diberikan wawasan, ditingkatkan kompetensinya, tetapi belum sampai kepada expert. Ini kendala kita, Pak Dimyanti. Jadi untuk itu Pak Dimyanti, program utama yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita menyiapkan guru-guru yang potensial dalam rangka memfasilitasi anak-anak yang gifted ini. Kita lanjutkan slide-nya. Oke. Ini jumlahnya, ini data yang ada luar biasa ini datanya. Ini SMP SMA jadi satu, Pak ya? Ini kan? Ya, tidak. Dia tetap berjenjang perlakuannya. Jadi di sini datanya ini di SD, Pak Dimyanti. Ini ada data. Ini datanya 31 Desember 2020 update terakhirnya. Oh, bagus lah, bagus. Ya, masih lebih kurang ya 7 bulan. Hampir 7 bulan. bulan. Ya, 7 bulan ya, 7 bulan. 7 bulan, karena kita di 31 Juli, Pak. Betul, ya. Di SD itu ada 4.868. Moga-moga data ini nantinya akan kita update terus, Pak Dimyanti. Kemudian di SMP ada 1.834. SMK ada 583, SMA ada 1.047, TK ini sudah dikenal lebih kurang 2.057. Kalau di TK ini guru bisa mengenal potensi anak kita ini dan gurunya adalah expert, ahli dia, profesionalnya teruji, ini adalah potensi besar ke depan untuk Indonesia. Bagaimana anak gifted ini menjadi aset bangsa yang besar. Ini suatu hal yang menjadi perhatian kita. Makanya Pak Dimyanti, sekali lagi Pak Dimyanti, saya memberikan apresiasi Pak Dimyanti. Pak Dimyanti membuka ruang untuk anak-anak potensi ini. Saya justru yang sangat terima kasih. Ya, ini kan umur saya kan makin lanjut gitu loh. Berapa umur Pak Dimyanti sekarang nih? Saya nanti dengan Bapak itu ya, dengan Pak Yas, saya lebih tua 12 tahun 7 hari. Nah, jadi nanti Desember nanti saya ulang tahun ke-70, tapi 8 Desember. Pak Jaswanti kan 15 Desember. Jadi saya setelah ulang tahun, nanti 7 hari kemudian saya kirim happy birthday. Semoga panjang umur dan bermanfaat dari ini, sesama manusia ini. Jadi saya ini, sudah hampir 70, cita-cita yang saya sendiri kan punya cita-cita, Pak, bagaimana jangan sampailah orang seperti saya dulu itu pernah 3 bulan nggak masuk, Pak. Nggak masuk sekolah. Karena nggak 3 bulan tidak masuk sekolah. Sebetulnya ada alasan kenapa saya tidak masuk. Dan itu herannya tidak ada guru yang bertanya. Iya. Ini kelemahan. Tapi nggak apa-apa. Itu waktu SD atau SMP? SMP, Pak. SMP kelas 3, catur wulan 1. Itu kira-kira 1966 lah ya. Jadi 66 itu kan masa G30 SPKI, jadi suasana itu sangat-sangat tegang dan sangat menakutkan. Jadi banyak kita itu sedih, nangis kalau waktu melihat itu. Karena saya saksi sejarah. Karena kemiskinan itu, Pak, orang tua saya itu jangankan untuk membeli buku,
Untuk makan saja itu nggak ada yang dimakan. Jadi sampai saya itu tidak tega meminta kepada ayah saya maupun ibu saya, Bu, belikan buku tulis. Nggak tega. Biarlah ku tanggung sendiri. Akhirnya saya daripada masuk kelas, nanti waktu guru menerangkan kan harus mencatat. Betul. Karena ketakutan itu saya tidak masuk sampai 3 bulan. Bukan karena saya ini orang pemalas, tapi takut bertentangan dengan guru. Akhirnya terima raport 15 mata pelajaran, cuma 2 yang saya masuk, itu olahraga dengan seni suara, Pak. Kan nggak nyatet itu. Iya. Nah, setelah itu saya dikeluarkan, terus saya datangi kepala sekolah, Bapak, kalau Bapak memberi waktu saya 2 bulan, saya akan yang terbaik di sekolah ini. Bahkan mungkin melebihi Bapak. Saya itu kepingin menjadi seorang pendidik juga seperti Bapak. Cita-cita saya. Kalau nanti dalam 2 bulan saya tidak nomor 1, Pak, saya akan keluar sendiri, jangan dikeluarkan seperti ini, Pak. Jadi kepala sekolah saya itu waktu itu namanya Sony Harsono BA. Itu ketemu ketika saya menjadi guru. Loh, kamu tole bahasa Jawa itu kan le itu panggilan anak laki-laki. Kamu masih ternyata jadi orang juga kamu. Ya itu berkat jasa Bapak. Bapak memberi kesempatan dan ini saya membuktikan. Dan setelah itulah saya terus mikirin ke luar negeri, Pak. Setelah ketemu beliau sudah mikirin ke luar negeri. Tahun 81 itu sudah tes sekolah ke luar negeri. Tahun 83 saya di British Council. Terus banyak cerita panjang, akhirnya baru berangkat di tahun 87. Tapi sebetulnya di British Council itu karena tadi itu gifted saya itu dosennya di British Council bingung kalau ngajar saya. Karena baru menerangkan 2-3 kalimat, saya sudah tahu isi bukunya semua. Jadi pertanyaan saya kadang-kadang menjengkelkan teman-teman, tapi juga antara jengkel dengan tidak. Profesor yang mengajar hampir semua itu mengaku. Dan itulah sehingga pada waktu tahun 87 saya berangkat ke Amerika Serikat, saya itu dijadikan lurah, Pak, memimpin rombongan yang 33 tadi. Ya, jadi lurah itu akhirnya pesannya cuma sedikit ya, boleh itu Pak Karwapi almarhum. Saya titip begini, berangkat 33 pulang 33 itu Pak Dirjen juga, Dirjen Dikutentis dulu namanya. Iya betul. Itu beliau berangkat 33 pulang 13. Saya titip kepada Pak Dirjen. Loh Pak, kan masih banyak, jangan saya ini dapat laporan lengkap loh dari British Council. Jadi setelah itu saya berangkat ke Amerika, teman-teman kuliah, saya nggak boleh kuliah. Katanya Pak, ya kamu nggak perlu, kalau yang gini-gini kamu sudah tahu semua. Ya itulah selama 3 bulan awal itu saya membantu tentirnya teman-teman. Sampailah itu selesai mata kuliah, saya bantu juga, dan alhamdulillah 33 lulus semua. Jadi itu sejarah-sejarah, terus pulang dari Amerika diambil UT, bisa terbuka ini. Jadi UT itu jasanya besar juga. Saya dari UD kan dari Bangkalan, SPG Bangkalan saya. Ya, terus ya itulah sebetulnya kisah-kisah yang anak-anak yang sebetulnya punya potensi karena tidak punya buku tulis. Sampai saya itu kalau saya kirim pesan, ada nggak yang perlu bantuan buku tulis apa? Mau saya kirim, ini masih ada uang dikit-dikit loh. Jadi saya ini pensiun saya di Indonesia ada, pensiun saya di Amerika ada. Saya disuruh pensiun Pak di Amerika itu. Padahal aturan Amerika itu tidak boleh dipaksa pensiun, tapi nggak apa-apa saya ambil dulu. Nanti setelah itu saya kembalikan. Nah, kalau ada job yang menarik, saya mau kembalikan. Jadi nggak ada batas. Jadi cita-cita saya itu kembali Pak. Tolong ini dengan bantuan Bapak ya. Saya diberi link sekolah-sekolah gifted ya. Syukur paling tidak ya kelompok-kelompok SD-nya ada, TK-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada. Ini tidak mungkin kalau nggak kolaborasi Pak. Berbagi pengalaman. Dan saya juga mau ke kontak juga di Develin Blank Center yang di Amerika Serikat ini. Bisa nggak pengiriman guru-guru dan tenaga kependidikan Indonesia, ya misalnya saja 2 minggu. Dulu itu saya pernah merunding cuma $1.000. Selama 10 hari di Amerika Serikat itu
mereka hanya minta $10 karena apa? Jangan harga dong, jangan harga Korea Selatan dong. Kenapa? jadi pada waktu saya ngelobinya itu untuk Indonesia jangan harga Korea Selatan. Kalau harga Korea Selatan waktu itu 4.000. Jadi guru-gurunya datang ke Amerika Serikat di Berlin Blank Center, dilakukan semacam kolaborasi semacam itu, melihat pelaksanaannya, tesnya dan lain. Itu Korea Selatan 4.000 waktu itu, Indonesia gimana? Ya untuk Indonesia 1.000 aja lah. Nah, ternyata ngelobi seperti itu bisa. Nah, kalau memang nanti itu berkenan, nanti kita lanjut komunikasi. Bagaimana guru-guru, murid-murid, nanti bisa murid-murid itu kalau nggak salah itu anaknya Pak Dahlan Ihsan. Sejak umur 15 sudah pertukaran siswa. Pertukaran siswa kalau 1 tahun sudah pinter. Tahu-tahu tuan rumah sudah kamu saya anggap anak angkat saya. Nah, sudah nggak usah pulang. Akhirnya jadi orang besar lah sekarang. Indonesia yang dulu masih SMP, sekarang jadi orang besarnya Indonesia yang di Amerika Serikat. Jadi ini Pak, kolaborasi begini ini ya kita mengetuk hati pada ekonomi menengah ke atas tuh. Ekonomi menengah ke atas, mari kita bantu pemerintah dong. Ini bukan tanggung jawab masyarakat. Di masyarakat ini kita ini siapa masyarakat ya? Anda yang ada keberuntungan apa? Ekonomi. Kalau pemerintah tidak mengatur ekonomi dengan baik, Anda tidak akan sekaya sekarang ini. Nah, itulah Indonesia sekarang masuk dalam G20. Itu kebanggaan yang luar biasa. Tapi mari kita tindak lanjuti sekolah kita dong, dibantu. Jangan diserahkan pemerintah. Pemerintah dengan anggaran yang keterbatasan sekarang ini, guru-gurunya keterbatas. Bagaimana mengirim ke Amerika? Bagaimana mengirim ke Jepang? Bagaimana mengirim ke Jerman? Bagaimana mengirim ke Australia dan lain-lainnya? Kalau semuanya dibebankan pada pemerintah, wah. Itu adalah pernyataan yang salah seperti ya filsafat Ki Hajar Dewantara. Iya Pak. Jadi itu tanggung jawabnya. Iya, silakan Pak. Maaf saya mengganggu. Lanjutkan slide-nya Mas. Kenapa anak cerdas berbakat perlu memperoleh pelayanan pendidikan yang khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan? Ini pertanyaan. Kenapa anak cerdas berbakat itu perlu perlakuan khusus? Pertama, agar mereka dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan kapasitas atau potensi kemampuan yang ada pada diri. Jadi pada posisi kita memberikan perhatian dan pelayanan kepada anak gifted ini, potensi dirinya akan bisa dikembangkan. Karena apa? Saya mengutip pendapat dari Maslow. Humanistik, kata Maslow. Semua orang itu butuh penghargaan dan sanjungan. Makanya, dalam membangun anak-anak, yang harus kita lakukan di dunia pendidikan adalah konsep besarnya loving children. Jadi Pak Dimyanti, rasa cinta kasih yang tulus kepada anak, itu modal besar di dalam pedagogi. Jadi dalam membelajarkan anak ini, yang harus kita bangun yang pertama adalah konsep loving children. Berikan cinta kasih yang tulus kepada anak kita. Yang kedua, jika tidak dilayani secara tepat, mereka bisa memasuki apa yang disebut sebagai underachievement. Jadi anak-anak potensi, anak-anak cerdas berbakat istimewa ini, bila tidak dioptimalkan potensinya, dia bisa prestasinya itu di bawah. Ini yang banyak terjadi sekarang ini. Jadi untuk itu kepada kita semua pada kesempatan ini, kalau ada Bapak Ibu guru yang hadir dan orang tua pada kesempatan ini, berikan perhatian, berikan cinta kasih yang tulus kepada anak-anak kita, dan pastikan anak ini mendapatkan perhatian dan layanan yang optimal, sehingga prestasinya bisa ditingkatkan. Kalau tidak, dia akan underactive, prestasinya akan rendah dan menurun. Itu jangan tempat terjadi. Untuk itu apa? Kurikulum diferensiasi ini adalah salah satu solusi yang harus diterapkan di satuan pendidikan, terutama di SPPI. Kemudian, bagaimana layanan pendidikan bagi anak cerdas berbakat ini? Pertama adalah, siswa berbakat menerima pendidikan mereka dalam setting lingkungan yang berkreasi. Di sinilah diferensiasinya tentunya dikembangkan. Jadi setting kegiatan-kegiatan ini harus berdasarkan kepada potensi-potensi anak kita ini. Apa sih harapan-harapan anak kita ini? Untuk itu kepada guru-guru kita, mari kita kenal apa yang menjadi bakat potensi anak kita ini untuk kita optimalkan.
Lalu keputusan penempatan sangat tergantung pada keluasan dan tingkat kemampuan siswa. Jadi dalam hal ini keputusan penempatan sangat bergantung pada keluasan dan tingkat kemampuan siswa kita itu. Jadi bagaimana layanan pendidikan bagi anak cerdas berbakat ini, minimal 2 ini harus kita optimalkan. Disinilah saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu guru kita semuanya, kenali secara dekat. Jadikan anak itu merasa bangga dengan figur kita sebagai seorang guru. Guru bukan cuma sekedar guru, tetapi menjadi sahabat bagi anak-anak kita ini. Menjadi luar ayah, biasa, menjadi luar seorang biasa. ibu. Ya. Ini penting Jadi kita bangun kalau ini, Pak. guru tidak ada hubungan batin dengan muridnya, ya. Wah, itu Guru luar tidak biasa ada hubungan, sekali. tidak mungkin itu bisa tercapai. Betul. Jadi ini Pak Dimyanti ya, yang harus kita bangun itu adalah kedekatan emosional kita. Saya jadi guru Pak Dimyanti dari tahun 87 sampai dengan tahun 2000 Pak Dimyanti. Saya guru di SMA dan SMK. Jadi karena saya seorang guru, saya merasakan sekali. Yang sangat dibutuhkan oleh anak itu sebetulnya adalah perhatian yang kafah, yang sungguh-sungguh, Pak. Jadi kesungguh-sungguhan itu terbaca oleh anak akan ikut dengan pola kita. Jadi mari kita menjadi figur. Untuk menjadi figur, kita harus melihatkan keteladanan-keteladanan. Potensi-potensi diri kita dalam koridor loving children. Cinta kasih yang tulus dan ikhlas itu modal besar mengantarkan anak gifted ke depan menjadi berhasil, Pak. Lanjutkan slide ini. Oke, kurikulum bagi anak cerdas berbakat. Ini yang penting sekali kita kenali gitu Pak Dimyanti, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Anak berbakat sebagai kelompok orang yang memiliki kebutuhan dan kemampuan intelektual khusus. Kata khusus di sini adalah potensi-potensinya itu harus kita optimalkan. Membutuhkan kurikulum khusus yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi untuk itu kembali saya ingatkan, kita kenali dulu. Apa sih yang menjadi potensi bakat istimewa itu apa? Kalau sudah kita kenali, disinilah kurikulum yang harus kita kembangkan. Jadi diferensiasi ini adalah kurikulum yang memang teruntuk bagi anak-anak yang potensi. Termasuk anak-anak dalam hal ini Pak, yang berkebutuhan khusus dalam arti punya keterbatasan. Kurikulumnya juga harus kita pertimbangkan. Jadi bukan cuma pada gifted saja. Jadi anak-anak yang low, anak-anak yang lemah, ini juga harus menjadi perhatian. Ya, betul sekali ya. Kurikulum bagi anak berbakat harus dirancang khusus sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa dan dapat merangsang pengembangan potensi yang dimilikinya. Inilah oleh para ahli disebut dengan kurikulum berdiferensiasi. Jadi kurikulum yang sesuai dengan need, kebutuhan anak. Jadi need assessment itu suatu keharusan dalam rangka merancang suatu pembelajaran. Jadi pembelajaran itu idealnya adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya problem solving itu suatu hal yang harus dioptimalkan dalam pembelajaran. Berikan anak itu tantangan dan masalah-masalah yang sesuai dengan kontekstualnya, sesuai dengan need kebutuhannya. Guru memfasilitasi bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mengoptimalkan potensi dirinya. Di sini yang dituntut adalah guru-guru yang kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovatif, kalau ini dimiliki oleh semua sekolah, anak-anak Indonesia ke depan akan menjadi anak-anak hebat. Namun guru itu juga manusia biasa, Pak Dimyanti. Dia butuh juga perhatian. Dia juga butuh sanjungan. Dia butuh juga peningkatan kompetensinya, perhatian-perhatiannya. Jadi semuanya itu menjadi kerjasama. Ya, termasuk masyarakat itu jangan 100% harus sekolah, 100% harus pemerintah. Nah, Anda sendiri gimana? Anda sendiri gimana? Jadi kalau di rumah ayah, ibu, kakek, nenek kalau ada di situ ya, saudara-saudara itu ya saling membantu lah, mengontrol anak-anak itu gimana. Kamu gimana PR-nya? Kok gimana anugerah gurunya? Gimana ini penjelasan pelajarannya? Mana yang sulit? Kekurangannya di mana? Kalau itu nggak ada hubungan batin, yang bapaknya sibuk tugas-tugas, ibunya juga bisnis yang lain. Pokoknya kalau ada apa-apa yang nggak benar, komplain ke sekolah. Nah, ini apa? Saya kira sudah tidak pas. Jadi ini melalui podcast seperti inilah, bahwa ini tanggung jawab kita semua. Bahwa ini tanggung jawab masyarakat, sekolah, dan juga pemerintah. Tapi jangan, ini harus pemerintah. Nah, nanti dulu dong. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang 100%. Amerika Serikat itu sangat-sangat kaya. Sangat kaya sekali. Tapi tidak. Prinsipnya no child left behind.
Tidak ada Betul satupun sekali. anak laki dan Bisa ternyata sama tambahin. dengan yang dianut Indonesia. Nah, ini artinya apa? Mari saudara-saudaraku semua yang kebetulan mendapat anugerah rezeki. Ya ini titipan rezeki. Itu titipan. Harta, tahta, wanita, atau jabatan, semua titipan. Kalau titipan ini kita syukurin, nah kita akan pernah mengadakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika saya diberi anugerah kesehatan seperti ini, itu saya itu begitu bersyukur. Ini podcast itu saya minta bantuan ponaan saya. Ponaan, nggak Bapak ngerti ya ponaan. Jadi adik saya punya anak tiga-tiganya ahli IT. Yang ahli IT itu setelah SMK-nya IT, bagus sekali. Dilanjutkan S1-nya IT. Terus ponaan saya itu ingin melanjutkan bisnis, lanjutkan. Nanti Pak Demu ini, bahasa Jawanya itu Pak D, kalau bahasa Minangnya mungkin uak ya, uak. Iya. Nah itu akhirnya lulus bisnis. Nah, sekarang ini saya minta, bagaimana mau startup, berapa biayanya? Saya langsung, berapa biayanya? Langsung saya kirim dana. Saya ambilkan dari pensiun saya, Pak. Jadi bukan uang saya, itu titipan Allah. Saya itu mendapat pensiun dari pemerintah sekitar 4 jutaan setiap bulan ya, karena hidup saya di Amerika cukup saya danai dengan kerja kecil-kecilan di sini, itu sudah cukup. Dan inilah yang saya gunakan untuk biaya podcast ini, Pak. Biaya podcast itu uang pensiun Republik juga, Pak. Jadi alhamdulillah saya syukurin. Mari ini menengah ke atas ini, menengah ke atas, saudara-saudaraku yang ada di Indonesia dan di luar negeri, ya ini saudara, mari kita ingat Indonesia yang melahirkan kita. Bang. Sekolah saya ini yang memintarkan siapa? Guru saya, dosen saya. Setelah pintar ke luar negeri, ketahuan Amerika Serikat tahun 94 itu saya sudah diambil sebagai asisten profesor di University of Iowa. Ya karena ini tadi, bagaimana saya merancang penelitian itu, saya hanya ngomong 30 menit, setelah direkam penelitian 30 tahun rancangan. Itu yang apa yang saya katakan tadi, anak saya menangis ke saya, gimana anak saya kok nakal sekali ya? Kenapa? Dua-duanya kok main game melulu. Yeah. Saya sedih ya. Saya sedih caranya begini. Saya ketawa. Loh, ayah kok tertawa gitu? Nah, memangnya kamu itu anaknya siapa? Ya anaknya ayah. Ayahmu memang nggak nakal. Nakal sekali. 3 bulan nggak masuk sekolah. Nggak nakal sekali. Kamu memangnya nggak nakal. Kamu itu mulai TK saja sudah nggak bisa dilepas. Mulai TK nggak bisa dilepas dari guru. Nah akhirnya ibumu nggak kuat. Kamu harus dibawa ke Amerika dulu. Saya bawa ke Amerika pertama. Nah sekarang anakmu nakal, kamu kok panik? Nah iyalah, anak saya. Tunggu sebentar lagi sayang. Terus jangan sampai dimarahi. Tunjukkan kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang. Ternyata beberapa bulan dari saya ngomong, terjadi kenaikan kelas, Pak. Dari kelas 1, grade 7, ke grade 8. Di grade 8 itu diputuskan, Zaid Malik William Rahman adalah super gifted. Jadi dia harus mengambil kelas tambahan, kuliah, sudah sejak itu. Nah, setelah 5 tahun ya seperti saya ceritakan tadi itu. Ya, anak kedua ternyata sama. Mengikuti kakaknya, super gifted juga. Begitu kuliah juga seperti kakaknya. Dan sekarang ini sudah pakar-pakar yang masih sekolah tetapi sudah pakar. Nah, cucu saya yang ketiga tadi itu masih umur 6 tahun sudah. Nah, kapan kita secara sistemik membantu kalau masyarakat kita tidak membantu? Masyarakat menengah ke atas dong, menengah ke atas. Mari kita mengikuti yang baik di Amerika. Ini yang baik. Yang jelek jangan diambil. Yang di film-film itu yang jelek-jelek gitu loh. Yang film-film itu jelek-jelek ya. Ya gitu Pak Dirjen. Oke. Pak Dimyanti, Bapak Ibu semua. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini perlu saya sampaikan dalam forum ini. Kepada Bapak Ibu guru yang memiliki potensi dan kelebihan. Kita punya program yaitu namanya Guru Berbagi.
Guru-guru hebat di Indonesia kami harapkan berkontribusi berbagi ilmu pengetahuan dan praktek baik dengan guru lainnya. Sekarang ini sedang kita kembangkan yaitu program guru belajar dan berbagi. Bagi Iya. guru-guru yang punya keterbatasan, yang ingin maju dan berkembang, kita punya program Ayo Guru Belajar. Bagi guru-guru hebat, ayo guru berbagi. Bagi ilmunya, bagi praktik baiknya. Yang punya keterbatasan, mari belajar. Belajar, belajar, belajar. Pastikan, dengan belajar, Bapak dan Ibu akan menjadi guru hebat dan profesional. Disinilah sebetulnya Pak Dimyanti, kita harus membangun suatu konsep besar. Ya. Apa konsep besarnya tadi? Guru tidak cuma mengajar, tapi guru hebat adalah guru yang mau belajar. Baru mengajar, melakukan evaluasi, refleksi dan tindak lanjut, dan pastikan anak-anak bangga satu informasi yang disampaikan oleh guru hebat punya makna, meaningful learning. Itulah intinya profesional seorang guru sebetulnya. Jadi untuk itu kepada Bapak Ibu guru, mari selalu belajar, mari berbagi. Belajar dan berbagi adalah suatu keharusan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada anak bangsa, terkhusus anak-anak kategori gifted yang memang membutuhkan perhatian lebih dan kesungguhan dari kita. Pembelajarannya di sini yang paling utamakan adalah dengan menggunakan pendekatan PBL, Project Based Learning. Berikan proyek-proyek kecil kepada anak-anak gifted. Berikan rancangan-rancangan sederhana. Pastikan anak itu dia fokus untuk mengelola proyeknya. Pada posisi itu guru berperan sebagai fasilitator. Kalau ini bisa dilakukan, disinilah profesional guru sebetulnya teruji, Pak Dimyanti. Jadi profesional guru adalah suatu keharusan dalam rangka mengantarkan anak Indonesia menjadi anak hebat. Jadi tidak ada alasan Bapak dan Ibu, saya sudah tua, saya mengajar di daerah desa, alasan-alasan itu nggak bisa kita terima. Guru yang profesional adalah guru yang selalu memberikan perhatian kafah sungguh-sungguh kepada anak. Pastikan Bapak dan Ibu, satu informasi terbaik akan berdampak. Insya Allah, konsep spiritualnya akan terbangun di sana. Setiap satu kebaikan akan dibalas dengan banyak kebaikan lain. Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia, pastikan anak-anak didik sangat membutuhkan perhatian lebih dari kita. Apalagi di masa pandemi COVID-19, sangat diperlukan sekali loving children. Empati dan simpati, suatu keharusan kita bangun Bapak dan Ibu. Kalau ini bisa kita lakukan, makanya seorang guru yang profesional tidak sebatas knowledge-nya saja, Pak Dimyanti. Bagaimana karakternya itu harus kita bangun. Dan karakter ini harus kita curahkan kepada anak kita. Sehingga anak merasakan, wah alhamdulillah. Terima kasih katanya. Lanjutkan. Ya. Di sini, apa itu kurikulum berdiferensiasi? Naik ke atas dulu. Adalah kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan kebutuhan dan kemampuan siswa berbakat. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa berbakat. Dalam kurikulum berdiferensiasi terjadi proses pengayaan. Jadi pengayaan di sini adalah dia tidak puas dengan satu informasi, dia ingin berkembang, ingin ditingkatkan terus gitu ya. Pengembangan, penggemukan, pendalaman atau perluasan dari kurikulum umum. Jadi anak-anak gifted ini yang dibutuhkan adalah pengayaan. Yang dibutuhkan adalah pengembangan. Kalau tidak, dia akan jenuh. Dia akan boring, dia akan bosan Bapak dan Ibu. Kebosanan ini kadang-kadang Pak Dimyanti menjadi aneh bagi guru. Dia menjadi nakal, dia mengganggu temannya. Sebetulnya dia apa? Dia merasa sudah paham apa yang disampaikan. Dia ingin lebih, kata Pak Dimyanti tadi. Baru saja dibacakan satu lembar buku atau satu bab, dia merasakan buku itu sudah tamat bagi dia. Disinilah Bapak dan Ibu sebetulnya bagaimana kurikulum berdiferensiasi ini menjadi perhatian, terutama untuk anak gifted. Sekarang ini Pak Dimyanti sedang dikembangkan yaitu program guru penggerak. Moga-moga dalam kesempatan ini hadir. Guru penggerak itu yang saya sampaikan tadi. Guru yang belajar, guru berbagi, guru yang berkolaborasi. Dia selalu ingin berbagi informasi, dia selalu ingin memberikan yang terbaik pada anak didiknya. Guru penggerak adalah sosok guru yang memang ke depan akan menjadi kader pimpinan di sekolah. Menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas. Jadi guru penggerak ini adalah guru yang disebut dengan instructional leader. Dia bukan cuma guru, tapi kader kepemimpinan di sekolah. Akan diproyeksikan menjadi kepala sekolah, akan diproyeksikan menjadi seorang pengawas sekolah. Karena apa? Guru-guru penggerak ini adalah guru-guru yang memang dibimbing, dilatih, diarahkan untuk menjadi guru yang memang idola bagi anak-anak. Sehingga potensinya itu harus dilebihkan. Seleksinya ini cukup
dalam sekali, cukup luas sekali seleksinya. Lama pendidikannya guru penggerak ini Pak Dimyanti 9 bulan. Selama 9 bulan itu, beliau itu pendekatannya in on in, ya. Lebih banyak mereka itu menggunakan fasilitas IT, daringnya. Jadi guru-guru penggerak ini bukan cuma sekedar mereka itu memiliki kompetensi dasar saja, tapi kemampuan IT-nya harus dioptimalkan. Di satu sisi, guru penggerak ini harus memiliki yang disebut dengan kemampuan non-teknis. Apa itu kemampuan non-teknis? Soft skill. Bagaimana dia memiliki karakter yang memang teruji gitu. Karena mungkin Pak Dimyanti, banyak orang hebat hari ini gagal dalam kehidupannya. Salah satu penyebabnya apa? Dia kurang memiliki karakter mulia di dalam profesinya. Jadi profesi ini harus kita perkuat dengan karakter mulia dan pastikan luar biasa. Kita akan menjadi lebih berhasil. Silakan Pak Dimyanti, ada komentar di sini mungkin. Ini sudah luar biasa, Pak. Ini hampir dikatakan 100% sudah Bapak terangkan ini. Di slide ini pun nanti itu kan kita kirimkan semua. Jadi kita mengirimkan hari recordingnya termasuk slide Bapak. Dan slide Bapak itu akan menjadi resources kepada semua guru, semua dosen. Ya, jangan dikira kalau ada muridnya itu tidur di kelas terus menganggap remeh, kan gitu. Menganggap remeh. Ya itu yang terjadi. Anak-anak yang seperti itu biasanya, istri saya kan kebetulan juga guru, Pak ya. Kita itu suami istri guru di Manpat Pondok Pinang Jakarta itu. Saya dulu juga konsultan pendidikan di Manpat itu. Nah, alhamdulillah Manpat itu Jakarta itu ya dikatakan ya cukup bagus sekali. Ketika saya masih ada di sana itu ya, karena kita tiap rutin lah pertemuan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kepala sekolah minta saya melihat bagaimana perkembangannya itu, dan ternyata bagus sekali. Dan hal-hal ini Pak, ini meskipun tanya jawab ini sudah lengkap. Hari ini sudah ada tanya jawab. Teman-teman nanti akan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dalam itu, nanti akan dilingkan kita. Link akan kita bangun. Ya kalau saya sendiri sudah menyiapkan yang namanya sdimyati.com. Dari situlah cerita-cerita anak gifted, artikel-artikel gifted, kisah-kisah nyata anak gifted itu sebagai referensi. Tidak ada 100% baik, itu tidak ada. Jadi tidak ada satupun negara di dunia ini yang 100% mikirin gifted. Karena gifted yang benar itu dari 10.000 itu antara 5 sampai 7. Jadi kalau 10.000 5 sampai 7 artinya kan 6 average-nya dari 10.000. Pak Surahman kok mikirin jangan 6. Yang 10.000 kan dipikirin kelas reguler, tapi yang 6 orang ini 5 sampai 7 tadi, kalau kita memberi saluran seperti yang Bapak sampaikan tadi, luar biasa. Inilah yang mengubah dunia. Ya, lokasinya ada di mana sekarang? Di seluruh Indonesia dan mungkin ada di luar negeri. Karena banyak orang-orang kita yang ada di luar negeri cari pekerjaan dapatnya di Malaysia, cari pekerjaan dapatnya di Turki, cari pekerjaan di Arab Saudi. Ya termasuk saya ini ya karena dulu waktu kuliah sudah jadi profesor, asisten profesor, maka begitu saya waktu saya cukup di Indonesia, jadi panggil gimana? Kami tunggu profesor fisika. Jadi kedutaan besar Amerika itu manggilnya saya profesor fisika. Kami ini gimana ini? Ya sudah akan kaya kembali. Makanya ini saya tetap di laboratorium fisika dan astronomi. Jadi background fisika saya ada. Saya akan membuat YouTube praktikum. Gimana itu mulai TK mengajarkan praktikumnya gimana, mulai SD, gimana SMP, gimana perguruan tinggi, gimana. Itu di belakang saya ini ada temuan terakhir 2 tahun fisika. Ini uangnya ada di saya. Tapi ketika saya tawarkan dengan teman-teman, aduh Pak, bahasa Inggris saya nggak nyambung Pak. Nah, jadi ini. Tadi Pak, bahasa Inggris harus dari awal. Bahasa Inggris dari awal. Jadi kalau nanti difasilitasi ya, mohon di SD itu sudah cukup bahasa
Inggris sudah mumpuni, SMP sudah siap terbang, SMA sudah diterima ke luar negeri. Jadi tidak harus sekolah itu di Indonesia. Tidak harus sekolah. Bahkan tempo hari saya menyampaikan, ini pekerjaan juga begitu. Sekarang ini Pak, yang tadi informasi baru kemarin sore. Amerika Serikat menerima pekerjaan pengawas apa itu? Yang ngatur penerbangan. Yang ngatur itu apa? Pemain game. Pemain game ditunggu. Jadi yang tempo hari kita caci maki, kamu kok main game dulu, main game nanti yang juara game ini nanti langsung diterima di Amerika Serikat. Ya, inilah ternyata cara kita berpikir pun kok bisa ya? Ya spesial. Jadi main game itu sebetulnya berpikirnya dia sudah berdasarkan ruang ini, ruang anak sampai 3 dimensi, mau 4 dimensi dia mampu. Yang seperti cucu saya dua-duanya main game, sekarang artificial intelligence ketika baru tamat SMA. Nah, marilah ini kesempatan yang sekarang ini Pak Dirjen ini tidak perlu tanya jawab ya. Dan ini sudah ada tanya jawab langsung. Didin, itu ada yang peserta nggak Pak Didin? Kita lanjutkan sedikit Pak. Iya, silakan. Pak Dimyanti ya. Sebentar, naikkan ke batas. Ada yang mau dijelaskan kembali kepada saya tadi. Nah ini, apa yang Pak Dimyanti sampaikan? Sebetulnya di sini terjawab Pak. Kurikulum berdiferensiasi yang sesuai dengan ciri siswa cerdas berbakat adalah kurikulum yang menstimulasi high level of thinking, yaitu critical thinking dan creative thinking. Jadi anak main game, asal itu dikendalikan, dikelola dengan baik, dia akan bisa memunculkan beberapa poin-poin penting. Salah satu di antaranya adalah kreativitasnya. Tapi kreativitas ini tentu harus diperkuat. Melalui apa? Yaitu critical thinking. Critical thinking harus diperkuat dengan banyak referensi bacaannya. Jadi anak-anak cerdas ini memang harus diberikan referensi bacaan yang banyak, ya, yang banyak gitu ya. Tapi sesuai dengan bakat dan potensinya. Jadi sebenarnya di dalam konsep Merdeka Belajar diberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak dalam kondisi batal apapun juga potensinya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kita memfasilitasi anak-anak ini sehingga anak-anak itu merasa diperhatikan dan potensi dirinya bisa dioptimalkan. Inilah PR besar kita. Kalau itu menjadi apa yang menjadi tantangan dan hambatan kita adalah sejauh mana kita mampu memfasilitasi anak-anak gifted ini mendapatkan tempat dan ruangan untuk berkreasi sehingga potensi dirinya bisa dioptimalkan. Lanjut kepada slide selanjutnya. Oke, strategi pembelajarannya di sini. Mungkin diskusi di sini nantinya karena Pak Dimyanti punya pengalaman di lapangan. Beberapa acuan penting dalam strategi pembelajaran anak berbakat adalah: 1. Strategi pembelajaran anak berbakat harus berfokus pada belajar. Bagaimana learning how to learn. Ini harus menjadi perhatian kita. Yang kedua, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual dan sosial siswa. Di sini yang perlu kita perkuat sebetulnya di anak gifted ini Pak Dimyanti, yaitu karakter mulianya Pak Dimyanti. Jadi secara intelektual anak itu potensi, tetapi jangan lupa mendampingkan karakter-karakter mulia. Hari ini kita mengenal 6 profil pelajar Pancasila. Jadi Merdeka Belajar itu sebetulnya dalam rangka melahirkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 indikatornya Pak. Pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Yang ketiga, bagaimana dia itu ya bernalar kritis di sini dia. Ketiga, kreatif, mandiri, gotong royong. Yang keenam adalah berwawasan global dalam hal di sini. Bagaimana kebinekaan global itu dia punya. Dia bisa menerima perbedaan. Dia bisa melakukan toleransi. Anak-anak potensial, tetapi dia bisa menghargai orang lain. Di situ karakternya harus kita bangun. Jadi kalau anak gifted ini bisa diperkuat karakternya, luar biasa ke depan ini Pak. Kadang-kadang kita lalai di sini Pak Dimyanti. Kita melihat potensi intelektualnya oke, lupa mendampingkan dengan karakter-karakter mulia ini. Kepada orang tua hebat yang hadir pada kesempatan ini, optimalkan potensi intelektual anak kita. Tetapi dampingi dengan karakter mulia. Pastikan anak Bapak Ibu akan menjadi anak hebat ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, strategi pembelajaran harus menekankan pada perkembangan kemampuan intelektual tingkat tinggi.
Jadi anak-anak gifted ini, dia tidak mau biasa-biasa saja. Levelnya high dia. Dia tidak mau biasa-biasa saja. Iya. Ini yang menjadi dilema, Pak. Jadi di persekolahan itu dilemanya di sana, Pak. Ya. Iya. Makanya dalam hal ini mungkin ke depan kami di GTK akan mencoba, Pak, ya, mendata gitu, Pak, ya. Ada berapa banyak guru-guru potensial secara intelektual yang suatu waktu akan memfasilitasi anak-anak hebat ini. Ini bagian daripada PR bersama kita kembali, Pak. Kepada guru-guru hebat yang hadir pada kesempatan ini, yakinkan kalau Bapak dan Ibu punya potensi, mari berbagi informasinya. Kementerian membuka ruang kesempatan. Ayo guru berbagi. Jadi ayo guru berbagi maksudnya, Pak, ilmu kita itu jangan disimpan. Berikan kepada banyak teman. Berikan kepada anak-anak terbaik kita. Yang keempat, strategi pembelajaran harus memiliki kepekaan terhadap kemajuan belajar. Kepekaan ini, Pak, itu harus dibangun gitu, Pak. Kepekaan ini tidak simsalabim, Pak. Dia datang-datang saja nggak bisa. Semakin kita perhatian, kepekaan itu akan terbangun di sendirinya, Bapak dan Ibu. Terhadap kemajuan belajar dari tingkat konseptual yang rendah kepada tingkat konseptual yang tinggi. Inilah strategi pembelajaran untuk anak-anak kita. Lanjutkan. Slide-nya, oke. Peran penting guru. Nah, ini Bapak Ibu guru. Termasuk saya dalam hal ini. Guru sebagai fasilitator proses belajar siswa cerdas berbakat diharapkan tidak hanya terfokus pada penyampaian materi sesuai tuntutan, tetapi juga dapat memperhatikan pemenuhan kebutuhan. Jadi kita kan mempunyai capaian kurikulum istilahnya, Pak. Jadi target kurikulum itu tercapai ya, tetapi bagi anak gifted bukan itu yang diharapkannya, tetapi memberikan pemenuhan kebutuhannya. Ini yang diharapkan pengembangan, Bapak dan Ibu. Target kurikulum tercapai ya, tapi untuk anak gifted dia butuh pemenuhan, dia butuh penambahan, dia butuh penggemukan, dia butuh pengembangan, sehingga harapan-harapan step-step kebutuhannya itu tercukupi. Inilah yang harus kita bangun komunikasi, kata saya. Jadi guru saja yang memang nggak bisa, disinilah peran orang tua juga memberikan informasi-informasi kepada sekolah, apa sih yang menjadi kebutuhannya, dan guru dalam hal ini, dia bukan manusia super, dia juga bisa nanti mengalihkan perannya kepada expert lainnya. Disitulah kolaborasi terbangun sebetulnya, Pak. Jadi kolaborasi itu terbangun, kalau guru punya keterbatasan, jangan malu. Masih ada kolaborasi kita bangun. Ada ahli. Untuk itu, sekolah harus mengembangkan program entrepreneur. Bagaimana kita mencoba mengoptimalkan potensi-potensi di lingkungan kita. Masuk ke sekolah, model Pak Dimyanti, hadirkan sekolah gifted ini. Hadirkan. Untuk apa? Berbagi pengalaman, Bapak dan Ibu. Berbagi pengalaman adalah suatu keharusan dalam rangka memaksimalkan peran kita sebagai guru yang profesional ke depannya. Memperhatikan pemenuhan kebutuhan pada aspek sosial, emosional siswa, serta lingkungan sekitar yang mendukung proses belajar yang efektif bagi siswa cerdas berbakat. Ini yang menjadi perhatian. Dengan harapan, tujuan pendidikan di Indonesia yang berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperoleh proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangan kemampuan individu secara optimal dapat tercapai terutama bagi siswa cerdas berbakat. Itulah konsep besar daripada Merdeka Belajar sebetulnya, Pak Dimyanti. Lanjutkan. Ada slide yang sifatnya ini adalah kumpulan. Oke. Dari banyak paparan tadi, saya coba rumuskan dalam satu slide besar ini, Pak Dimyanti. Jadi dalam slide besar ini sebetulnya Bapak dan Ibu, informasi saya 12 slide tadi, ini sebetulnya sudah terakomodir dalam satu slide besar ini. Kesimpulan. Ini Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan. Rasa ingin tahu tinggi, itu menjadi ciri-cirinya. Kecerdasannya tinggi, kreatif. Kemudian, ini sensitif. Kata sensitif ambil dalam koridor positif. JPK. Di sinilah kita harus mengoptimalkan. Bagaimana kita mengelola kepekaan-nya ini, anak-anak kita ini. Lalu imajinasinya kadang-kadang berlebihan ini, Pak. Dia juga kadang-kadang memiliki dunia sendiri, Pak. Bagi guru kadang-kadang ini dikatakan nakal, aneh gitu, Bapak. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Yang harus kita bangun tadi, Bapak Ibu, laughing. Nggak berhenti di laughing ya, Pak, ya. Bahasa Bapak itu sentuhan, Pak. Touching, sentuhan. Sentuhan yang dalam gitu, Bapak dan Ibu. Jadi sentuhan itu, Bapak dan Ibu, itu Pak Dim, itu levelnya di atas laughing ya, Pak, ya. Dia membangun kehangatan gitu, Pak, ya. Membangun kehangatan. Lalu, kepada anak CB ini, Pak, perlu diberikan kurikulum berdiferensiasi. Fokus pada minat, bakat, dan kemampuan anak harus difasilitasi. Ini pengembangan di sini. Penggemukan, perluasan di sini. Diperlukan layanan lebih kepada anak-anak ini, Pak. Jadi pelayanan nggak bisa biasa. Berikan layanan yang lebih. Lebih dalam arti bukan berarti kita tidak bijak. Bijaknya apa?
berikan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan anak. Itulah yang bijak dalam dunia pendidikan. Jadi kalau tuntutannya besar, berikan. Karena memang anak itu membutuhkan itu, Bapak dan Ibu semua. Kalau tidak diberikan layanan yang optimal, Pak Dimyanti, ini yang terjadi di lapangan, Pak Dim. Anak itu kadang-kadang dikatakan aneh, anak itu dikatakan nakal. Akibatnya, under achievement. Prestasinya menjadi rendah karena kurang mendapatkan perlakuan, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah kita ingin anak potensial kita seperti ini? Tidak. Solusinya apa? Mari kita perhatian, mari kita fasilitasi dengan baik. Tentu tidak sendiri sekolah dalam hal ini. Harus bekerja sama dengan orang tua terutama, Pak. Membangun komunikasi dengan masyarakat, terutama masyarakat yang peduli kepada gifted ini. Untuk itu, sekolah harus membangun jejaring, Pak. Sekolah harus membangun ekosistem yang kuat. Harus luas pandangan ke depan. Kuping kita ini harus lebar gitu, Pak, mendengar. Di mana ada, kira-kira potensi yang ada di lingkungan ini ada. Yang punya perhatian lebih itu siapa? Hari ini ada Pak Dimyanti. Besok mungkin ada Dimyanti 1, Dimyanti 2, Dimyanti 3. Kalau ini bergabung di dalam satu asosiasi, Pak Dimyanti. Orang-orang peduli terhadap gifted. Ini menjadi PR kita, Pak Dimyanti. Lalu Bapak dan Ibu, kalau ini bisa diberikan perhatian lebih, ya, bisa diberikan perhatian lebih, disitulah nanti anak-anak itu potensinya akan berkembang. Lingkungan sekolah perlu memfasilitasi, ya. Dulu kita mengenal akselerasi, ini sekarang kan tidak dikenal lagi, Pak. Tetapi perlakuannya boleh, percepatan boleh. Walaupun kita tidak mengenalkan lagi kelas akselerasi, tetapi dalam perlakuan pembelajaran, akselerasi harus dilakukan, Pak, kepada anak gifted. Anak gifted. Disitulah kurikulum berdiferensiasi sebetulnya, Pak, punya peran. Lalu inklusif di sini, Bapak dan Ibu. Jadi pendidikan itu untuk semua. Siapapun anak itu, dia harus mendapatkan perhatian-perhatian, Bapak dan Ibu. Kata inklusif berlaku untuk pendidikan, Pak. Pendidikan tidak eksklusif, Pak. Dia inklusif, Pak. Bisa menerima semua lapis. Keterbukaan di sini. Adil dan bijak untuk semuanya, Bapak dan Ibu. Diperlukan guru yang expert. Ini, Pak. Ini tantangan kita, Pak. Guru yang expert ini, Pak. Banyak guru yang expert. Tapi belum semua guru expert. Di satu sisi, Pak, bisa jadi dalam satu kelas itu ada anak yang gifted. Idealnya apa? Berarti dalam satu sekolah diharapkan ada satu guru yang expert. Apakah sudah ada? Ini yang menjadi PR kita bersama, Pak. Perlu ada data gitu, Pak. Perlu ada data. Kita sudah melakukan uji kompetensi, Pak. Tidak cukup dengan uji kompetensi saja, Pak. Kita harus melakukan survei, Pak. Ada berapa banyak guru-guru yang expert hari ini yang memang mampu memfasilitasi anak-anak gifted, mampu memfasilitasi anak-anak disabilitas. Kalau itu bisa dilakukan, Pak. Karena kelas inklusif itu, Pak, dia kelas reguler, di dalam itu ada gifted, ada anak punya keterbatasan. Low, Pak. Yang low. Di situ ada guru. Di situ ada guru pendamping, pembimbing khusus, Pak. Ini yang menjadi PR besar kementerian hari ini, Pak. Bagaimana menghadirkan guru pembimbing khusus yang profesional. Solusinya adalah perlu dilakukan rekrutmen dan pelatihan. Tidak cukup dengan pelatihan saja, perlu nanti suatu waktu, Pak, beliau melakukan survei, Pak. Beliau melakukan kerjasama, kunjungan-kunjungan ke beberapa sekolah yang hebat, Pak. Ini menjadi perhatian kita. Karena keterbatasan, Pak, apalagi di masa pandemi COVID, kita belum bisa mengoptimalkan, Pak. Apa yang saya sampaikan ini menjadi PR kita bersama ke depannya. Saya akan laporkan nanti kepada Pak Dirjen. Kebetulan saya ini baru direktur, Pak, ya. Dirjen kita itu Pak Iwan. Ya. Jadi Dirjen kita itu, Pak, luar biasa sekali, anak muda, bukan, tokoh muda, umurnya baru 42 tahun, Pak. Pak Iwan Sahril PSD. Wah, luar biasa sekali, Pak. Iya, saya diberi nomor kontaknya, Pak, supaya ada silaturahmi. Dan dia seorang guru hebat, Pak. Jadi Pak Dirjen itu, Pak Iwan bagi saya bukan cuma leader, Pak, tetapi adalah teacher bagi saya, Pak. Dia adalah pimpinan dan guru bagi saya. Apa maknanya? Begitu indahnya, Pak, bila kita bisa menghargai sosok orang-orang cerdas, dan kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekolah tidak akan pernah lepas dukungan orang tua. Ini, Pak. Jadi dukungan orang tua ini, Pak, ini basic, Pak. Makanya posisinya ini basic, mengantarkan anak-anak, bagaimana anak CB ini menjadi anak berhasil ke depannya. Kebanggaan, kebahagiaan bagi kita semua apabila anak gifted ini mendapatkan fasilitas yang optimal dan dia maju dan berkembang menjadi aset bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, perbanyak maaf, saya kembalikan kepada Pak Dimyanti. Sekian dari saya sebagai paparan, Pak. Silakan, Pak Dimyanti. Terima kasih, Pak Dirjen. Jadi ini sudah lengkap
tanya jawab kita sudah lengkap. Saya harus bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak. Kontak sekarang ini baru awal. Nanti kita melalui SMS, melalui WA, melalui apa, bahwa yang perlu kita bangun itu banyak. Perlu kita bantu banyak. Jadi bukan hanya yang tadi itu yang GB, itu ada yang menengah biasa ini dan ada yang disable dan nanti kita cari kolaborasi termasuk gimana nanti saya bisa mendapatkan data apa kelompok-kelompok guru mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK dan juga perguruan tinggi yang kira-kira akan membantu ini. Saya melihat dari website, oh ini memang menangani ya. Tapi sejauh mana konsentrasi mereka itu? Apakah dalam pengukurannya, apa sampai kepada pengelolaannya, apa sampai kolaborasi macam-macam. Jadi Pak Dirjen, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat ini juga tapi kalau ada bersempatan ini ada Ibu Adora. Halo? Ibu Adora, monggo kalau ada satu pertanyaan mungkin. Silakan. Ini ada Pak Margono juga. Pak Margono itu seorang tokoh pendidikan di Jawa Timur. Pak Ian mau? Pak Ian silakan. Pak Ian silakan. Ya. Saya boleh Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya silakan. Bentar. Pak Ian ini tadi Bu siapa tadi? Saya Bu Adora Pak. Oh Bu Adora silakan dulu Pak Ian. Ini Bu Adora silakan. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ikut bergabung dalam kegiatan ini. Kebetulan saya diajak oleh salah satu orang dosen saya ya Pak Yanwardi. Alhamdulillah Pak bisa bergabung. Mungkin saya perkenalkan diri, saya selain sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah Islam di Bogor Pak, saya juga diamanahkan untuk memegang program inklusif di 3 satuan pendidikan ya, KBTK, SD dan SMP. Dan alhamdulillah juga saya kalau latar belakang jauh ya Pak, saya seorang dokter hewan, sekarang saya lagi belajar di Magister Teknologi Pendidikan di UIK Bogor. Alhamdulillahnya juga Allah mengamanahkan saya seorang anak yang berkebutuhan khusus ya, jadi ADHD. Jadi kalau kami di inklusi itu tadi kalau Bapak Dirjen mungkin menjelaskan tentang ada anak yang mungkin low, ada yang mungkin yang high gitu ya, yang CB ya. Tapi alhamdulillah di sekolah kami apapun kondisi anak, semua anak sama. Kami juga sekolahnya sekolah inklusif gitu Pak. Mungkin nanti lain waktu bisa diskusi lagi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kemudian saya minta juga kepada Pak Ian. Pak Ian, silakan Pak Ian. Baik, barangkali mau menambah. Luar biasa nih Pak Yaswardi. Informasinya, namanya hampir sama dengan saya, Yanwardi. Mungkin dari Yanwardi. Benar, Sumatera Barat. Saya betul sangkar Pak Yanwardi. Di mana Batu Sangkar ini Pak? Saya juga Batu Sangkar. Alhamdulillah, kampungnya Pak Pasri Jalan, Limtau Buwo. Limtau ya, saya Limau Kaum. Oh, Limau Kaum, alhamdulillah. Silakan Pak Yanwardi. Jadi Pak, kita ingat kabinet sekarang nih Pak Jokowi kerja, kemudian Dinas Pendidikan belajar. Sebenarnya 600 tahun yang lalu Tuhan sudah mengatakan bacalah, ikro supaya kita pintar kan. Iya. Satu hal yang menarik tadi dari Pak Yaswardi adalah kita tuh perlu semacam cinta kasih, ketulusan kepada anak murid kita. Betul sekali. Luar. Gitu. Sesuai dengan bidangnya Pak Dim, bahwa fisika itu mengatakan aksi sama dengan reaksi. Hukum Newton yang ketiga ya Pak. Hukum Newton ketiga. Kalau kita sayang pada murid kita akan sayang pada kita. Betul sekali. Kemudian dia akan mencintai pelajaran kita. Itu yang sangat penting Pak, kepribadian. Bukan cuek dengan murid, enggak. Sayangi mereka. Itu hukum alam itu, aksi sama dengan reaksi. Dalam psikologi itu stimulus sama dengan respon. Iya. Nah, kalau kita menyayangi murid, mahasiswa, mereka akan sayang sama kita dan mereka akan sungkan kalau nggak masuk nggak enak nih kan gitu. Betul sekali. Kita dikenal sama gurunya, akhirnya menyayangi mata pelajarannya dan mereka jadi cerdas. Nah, saya lihat tadi dari data Pak Direktur Pak Yaswardi,
ada kurang lebih 10.000 ya. Kita punya 541 kota kabupaten Pak di Indonesia. Kalau satu kota kabupaten ada 30 aja, udah 15.000 bisa Pak. Tapi dicari oleh para profesional, bukan oleh orang-orang di sekolah aja. Betul sekali. Ada 10.000. Bisa melibatkan psikolog dan seterusnya. Betul, benar sekali. Kemudian tentu membinanya secara spesifik. Iya, setuju sekali Pak Ian. Pak Ian, sebetulnya saya menjawab sedikit. Yang disampaikan Pak Ian dengan Ibu Adora itu benar sekali. Jadi sekarang ini kita kembangkan Ibu Adora. Kita punya program yaitunya sekolah SPPI namanya, Pak. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Sekolah itu sekolah reguler, Pak Ian, tetapi menampung anak-anak yang memang punya kecenderungan. Apakah saya itu beri masukan sedikit, Pak Yaswardi. Saya pernah memimpin namanya PSPN, Panti Sosial Bina Netra, untuk anak-anak yang tidak memiliki penglihatan yang kurang atau buta barangkali ya. Saya masukkan ke sekolah inklusi. Pak Andora, kendala kita sekarang itu adalah keterbatasan GPI, guru pembimbing, GPK namanya Pak. Jadi guru pembimbing khusus, sekarang ini kita sudah punya 5.000 orang Pak. Sedangkan jumlah sekolah 30.000 Pak. Kan belum sebanding Pak. Satu GPI belum tentu ada di satu sekolah. Nah, di sini yang kita harapkan adalah bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota berkontribusi Pak, untuk menyiapkan guru-guru pembimbing khusus. Jadi Bu Andora tadi, saya setuju sekali, bagaimana kita mencoba menghadirkan banyak guru-guru pembimbing khusus ada di sekolah-sekolah reguler. Jadi kelas-kelas inklusi ini itu adalah kelas yang heterogen. Ada anak-anak yang dalam tatanan seusianya itu, kalau boleh kita katakan Bapak dan Ibu, pada tatanan normal dalam. Didin, ada gangguan? Ada gangguan saya Pak ya, terlempar ya, oke. Oke. Jadi Pak Dimyanti, apa yang disampaikan oleh Ibu Adora dengan Pak Ian ini sudah sejalan Pak. Iya. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak, tidak cuma pada tatanan yang tadi dikatakan adalah sekolah-sekolah reguler Pak ya. Jadi kelas inklusi itu sebetulnya kelas Pak, anak-anak itu heterogen sekali Pak. Ada gifted di sana, ada yang punya keterbatasan. Kita punya spektrum Pak. Spektrum anak-anak berkebutuhan khusus itu Pak, berdasarkan data yang ada sekarang itu, ada lebih kurang 12 Pak, 12 spektrum Pak. Rata-rata dia punya kendala. Oke, mohon maaf Pak, ini sedikit. Saya di Palembang nih sekarang nih Pak Dimyanti, bukan di Jakarta. Iya. Ada gangguan internet ini. Iya. Betul sekali. Lampu juga sering mati di sini sekarang Pak. Kadang-kadang kondisi daerah ya. Jadi Pak Dimyanti, Pak Yanuar, Pak Adora, kita sudah satu bahasa. Mari kita bersikap adil dan bijak, berikan kasih sayang kepada anak. Siapapun anak yang ada di Indonesia, ini menjadi perhatian kita. Khusus kepada Ibu Adora, SPPI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, ini menjadi tantangan besar kita. Salah satu di antaranya adalah bagaimana warga sekolah bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak tersayang bagi warga sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, oke. Saya rasa ini Pak, karena ada gangguan Pak Dimyanti, saya sudah mencatat poinnya. Terima kasih banyak Pak Dimyanti, Pak Yanuar, dan Pak Ibu Adora. Iya. Saya kembalikan kepada Pak Dimyanti. Terima kasih kepada Sumaden, Bu Junaryawati, Pak Slamet Margono. Mohon maaf ini keterbatasan waktu juga. Dan saya nanti akan saya kirimkan semua rekaman hari ini. Ini lamanya itu nanti 90 menit, Pak. Rekaman ini 90 menit. Dan ini luar biasa. Rekaman ini akan direkam dalam bentuk YouTube, ada direkam dalam hanya audio. Yang namanya Sport TV, ada juga pakai Anchor. Nah, nanti akan kita kirimkan tiga-tiganya. Jadi kalau ingin menghemat pulsa, ingin melihat di daerah tertentu yang pulsanya pas-pasan, ambil saja yang audio saja. Ini insya Allah bagus. Tapi kalau kita dapat WiFi yang bagus, ya nggak apa-apa YouTube. Ya. Tapi ketika di daerah, kadang-kadang kita, walaupun bagaimana kantor kita bagusnya gimana, pulsa kita siapkan sudah ternyata kita di daerah yang lokasinya ada di lembah. Nah, di lembah itu mau channel yang bagaimana sudah ada di bawah. Jadi makanya ini Elon Musk itu orang Amerika ini yang dari super gifted tadi itu, super gifted, lahirnya memang di Afrika Selatan, lahirnya Afrika Selatan.
Tapi baru masuk SD, tamat SD dia pindah ke Kanada. SMP, SMA di Kanada. Begitu mau Kanada nggak puas, pergi ke Amerika. Di California itu kuliah. Ya profesornya nggak bisa ngajar dia karena sangat luar biasa. Dia tuh baru tamat S1 aman, itu ahli roket sudah. Nah sekarang ini orang terkaya di dunia. Ini masih muda sekali. Jadi kita ini kalau respect kepada anak-anak yang seperti ini, kita tuh banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Karena apa? Kalau kata mau Imam Al-Ghazali dan lain-lain, dan kisah-kisah nyata dan lain-lain, itu tuh kadang-kadang amalan kita yang diterima itu yang mana sih? Kita nggak tahu. Jangan-jangan ini podcast yang begini ini amal jariah kita. Insya Allah ini terus didengarkan. Jadi saya kira teman-teman saudara semua, terima kasih Pak Dirjen, Pak Jan, Pak Margono, Bu Junaryawati, Bu Dora juga. Terima kasih Pak Abang Zikri. Abang Zikri itu beliau itu mengawal dari awal ini supaya bisa lancar. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.